Pelatih Malaysia desak PAM tiru regulasi Liga 1. Selebgram tanah air buat Justin Hubner diserang fans timnas. Drama PSSI anti kritik hingga berujung sanksi pemain. Punggawa Garuda yang paling bersinar jelang bela timnas Indonesia. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Selebgram tanah air buat Justin Hubner diserang fans timnas. Preman timnas Indonesia Justin Hubner kembali menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air lantaran mengundang beragam spekulasi. Bukan di dalam lapangan, kali ini aksi Justin Hubner di luar lapangan yang mendapat banyak cibiran dari netizen. Hal itu bermula ketika kedekatannya dengan selebriti muda Jennifer Koppen semakin terbuka di media sosial. Setelah beberapa kali tertangkap kamera dalam berbagai momen kebersamaan, keduanya kembali menyita perhatian netizen setelah video mereka sedang makan bersama diunggah dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, Jennifer Koppen terlihat menyusul Justin Hubner ke Inggris, tempat sang pemain muda berkarir bersama klub Premier League Wolverhampton Wanderers. Mereka terlihat sedang menikmati makan malam bersama di sebuah restoran. Yang menjadi sorotan adalah ketika Justin tampak menyuapi Jennifer, lalu keduanya tersipu malu di depan kamera. Momen tersebut sontak mengundang beragam reaksi netizen, terutama para penggemar sepak bola tanah air yang cukup kritis terhadap performa dan profesionalisme pemain tim nasional. Contohnya, salah satu akun di platform X, @magnetism, yang mengunggah video tersebut langsung menuai komentar panas dari netizen. Banyak dari mereka yang merasa khawatir jika kehidupan pribadi Justin dapat mengganggu fokusnya bersama timnas Indonesia, terutama menjelang pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia. Kritik tidak hanya ditunjukkan pada Justin Hubner, tetapi juga pada Jennifer Koppen yang dikenal publik sebagai ibu muda. Komentar tersebut sejatinya juga mencerminkan bahwa publik sebenarnya tidak sepenuhnya menolak hubungan pribadi para pemain, asal tidak memengaruhi performa mereka saat membela Merah Putih. Drama PSSI anti kritik hingga berujung sanksi pemain. Drama PSSI dan Kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes akhirnya berujung sanksi. Pemain asal Tanjung Verde itu dilarang beraktivitas selama 12 bulan di sepak bola Indonesia dan mendapatkan denda sebesar 25 juta rupiah. Pihak PSM Makassar kecewa dengan putusan Komdis PSSI dan akan segera melayangkan surat banding. Sebab sebenarnya tidak hanya Yuran Fernandes yang kritik kepada sepak bola Indonesia. Ada penasihat Semen Padang Andre Rosiade yang menilai di sepak bola Indonesia masih ada mafianya. Bahkan, Andre Rosiade menyebut inisial JN dan P di balik dugaan mafia di sepak bola Indonesia. Ia juga meminta kepada PSSI untuk segera menyelidiki dugaan mafia sepak bola di Indonesia. Kendati begitu, mertua Pratama Arhan tersebut tidak mendapatkan hukuman dari Komdis PSSI. Mungkin saja Yuran Fernandes bicara keras karena melihat adanya sosok petinggi yang juga lantang kepada PSSI dan PT Liga Indonesia Biru. Apasnya, Yuran Fernandes yang terkena hukuman. Padahal belum lama ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya selalu siap menerima kritikan demi perbaikan sepak bola Indonesia. Entah apa alasan PSSI memberikan hukuman kepada Yuran, tapi tidak untuk Andre Rosiade. Dalam hal ini, konteks kedua orang tersebut sama-sama baik demi sepak bola Indonesia. Namun, Erick Thohir menilai bahwa dalam sepak bola itu tidak boleh saling menuduh. Seharusnya setiap yang memberikan kritikan harus mempunyai data untuk diselidiki lebih lanjut oleh PSSI. Punggawa Garuda yang paling bersinar jelang bela timnas Indonesia. Satu, Rizky Ridho. Rizky Ridho semakin bersinar di musim keduanya bersama Persija Jakarta. Bek berusia 23 tahun itu menjadi andalan Persija Jakarta dan juga timnas Indonesia. Ia sulit tergantikan di Macan Kemayoran dengan memainkan 29 laga, mencetak 1 gol dan 1 assist. Rizky Ridho juga menjadi bek andalan timnas Indonesia dan kini punya 44 caps untuk tim Merah Putih. Bahkan, Rizky Ridho masuk jajaran 10 besar pemain dengan nilai pasar termahal di Liga 1 musim ini. Ia ada di urutan 4 dengan taksiran harga mencapai 8,69 miliar. 2. Egy Maulana Fikri.
Egy Maulana Fikri tampil apik bersama Dewa United sepanjang musim 2024-2025. Meski kerap diganggu cedera, kontribusinya di lapangan tetap besar. Ia bahkan menjadi top skor kedua Dewa United dengan 12 gol dari 27 laga. Egy terpaut 11 gol dari strikernya Alex Martins yang kemungkinan akan merebut sepatu emas BRI Liga 1 musim ini. Musim ini bisa dibilang sebagai yang terbaik bagi Egy Maulana Fikri. Ia bakal membawa pengaruh besar untuk timnas Indonesia pada laga kontra Cina dan Jepang bulan Juni mendatang. Telah gagal tampil pada Maret 2025 karena cedera. 3. Jay Itzels. Jay Itzels bisa saja meninggalkan Venezia di akhir musim ini jika timnya terdegradasi ke Serie B. Venezia masih harus berjuang lepas dari jeratan jurang degradasi. Berbicara kiprahnya, Jay Itzels adalah aset terbesar di timnas Indonesia maupun Venezia saat ini. Ia menjadi langganan di timnas Indonesia bahkan menjadi sosok kapten dalam perjalanan menuju gerbang Piala Dunia 2026. Begitu juga bersama Venezia, Jay Itzels bermain 33 kali dan mencetak 1 gol. Bahkan, ia adalah kapten I Lagunari dalam 13 pertandingan terakhir. Sebuah catatan luar biasa bagi seorang pemain Indonesia yang berkarir di Serie A. Pelatih Malaysia desak FAM tiru regulasi Liga 1. Bukan hanya suka mengklaim, Malaysia nyatanya juga terbukti sering plagiasi langkah-langkah sepak bola tanah air yang mulai berbuah manis. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia berhasil mengharumkan ASEAN dengan menjadi satu-satunya wakil yang berpeluang lolos Piala Dunia. Bahkan, skuad Garuda memiliki rataan pemain muda dengan kombinasi pemain keturunan serta lokal berkat jasa potong generasi yang dilakukan Sintayong. Seperti tak mau kalah, pembinaan usia muda kini menjadi salah satu topik hangat di kalangan pengamat sepak bola Malaysia. Salah satu pengamat yang menyoroti pengembangan sepak bola akar rumput di Malaysia adalah Sadek Mustafa. Menurut Sadek, FAM perlu serius mengkaji kelemahan-kelemahan dalam sistem pembinaan sepak bola Malaysia. Jangankan Arif Aiman, Sadek meyakini Malaysia juga bisa melahirkan pemain seperti Lionel Messi jika ada sistem yang tepat. Senada dengan Sadek, hal serupa juga disampaikan oleh pelatih timnas Malaysia Peter Klamovski. Pelatih baru tersebut menyoroti sedikitnya jumlah pemain muda di Liga Super Malaysia saat ini. Oleh karena itu, Klamovski menyarankan adanya regulasi khusus terkait penggunaan pemain muda di Liga. Sementara itu, aturan penggunaan pemain U22 telah diterapkan oleh PT LIB di Liga 1 musim 2024-2025. Regulasi itu mewajibkan setiap klub untuk memainkan minimal 1 pemain U22 warga negara Indonesia dalam starting line-up dengan durasi bermain minimal 45 menit. Bahkan, setiap klub juga diwajibkan untuk mendaftarkan minimal 5 pemain U22 dalam skuad mereka seperti yang diatur pasal 26. Regulasi ini terbukti telah memberikan dampak positif bagi perkembangan pemain muda di Indonesia. Beberapa pemain U22 mampu tampil konsisten dan berkontribusi untuk klub mereka masing-masing. Di antaranya Kakang Rudianto Persib Bandung, Ahmad Maulana Sarif dan Arkan Fikri Arema FC. Selain itu, Kadek Arel Priyatna dan Imade Tito Wiratama Bali United FC juga cukup menjanjikan.